Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nusran Wahmiadi dengan NIM V842449. Nah, pertama-tama kita akan modalkan tentang multidimensional scaling Dagadu. Nah, untuk yang pertama-tama kita membuat Google Questionnaire-nya seperti kemiripan produk H&M dengan Dagadu. Dagadu. Kita menggunakan skalanya 1 sampai berapa. Nah, setelah itu kita buat dari kemiripannya dari H&M sampai ke jogger. Nah, setelah kita membuat itu terdapatlah hasilnya yaitu pada ini kemiripannya. Setelah itu kita mengerjakannya, kita mencari average-nya dulu dicari dari bagian kemiripannya ini. Kita sama dengan average dari atas sampai bawah. Oke, setelah itu kita drag sampai samping sampai semuanya. Nah, setelah sudah kita cek dulu apakah sudah benar atau tidak. Dari ini kemiripan respon Daganu, oke, sepertinya sudah benar. Pertama-tama, setelah itu kita pindahkan dari frame ini ke sheet 1. Kita mau dari ini Dagadu. Kita sampai jogger aja ya ini. Kita copy. Kita ini copy paste spesial ya. Values. Oke. Ke bawah kita bedanya cukup paste spesial values transpose. Nah, selanjutnya kita lanjutkan terus sampai selesai. Kita paste spesial values, paste spesial values transpo. Kemudian lanjut ini Uniqlo dengan Zara ini kita values lanjut ini juga pasal spesial values transpo, kemudian bagian sini juga sampai jogger values ini values plus transpo. Kemudian lanjut lagi dari ide eksekutif sampai jogger.
Kurang dari ini matahari sampai juga itu kurang sedikit lagi. Kita kan harus yang terakhir. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kita buat ke condition formatting saja. Nah, di sini sudah terpapar dari conditional formatting dari berbagai brand. Kita bisa lihat dari ini antara H&M dengan Dagadu. Kalau semakin hijau itu berarti semakin tidak mirip ya. Kalau semakin mendekati itu semakin mirip. Contohnya Uniqlo ini merahnya sama siapa? Sama Zara. Pokoknya tiga berarti semakin kecil semakin mirip. Kalau semakin besar semakin tidak mirip kan Uniqlo brand luar sama Dakot brand lokal. Dan itu adalah fungsi dari conditional formatting. Selanjutnya kita akan mengcopy dari ini Excel ke SPSS. Kita copy dari SNM, kita copy, kita pindah ke SPSS-nya. Nah, untuk yang pertama-tama kita ubah dulu. Di sini ada brand H&M. Untuk H&M kita pakainya eh, nggak bisa pakai simbol dan ya. Jadi H, N, dan M aja. Kemudian bisa kita cek tadi apa. Dagadu, Uniqlo, Zara. Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, Excel, Ex- Excel, The Executive. Kita cek lagi, 3 second, Erigo,
Matahari Depth Store. Ramayana dan Jogja itu yang terakhir. Kemudian kita bagian values kita ubah untuk yang pertama itu brand, kita add. Yang kedua itu adalah SNM. Yang ketiga ada Dagadu. Yang keempat ada Uniqlo. Sebelum kita yang ini bawahnya. Terus yang kelima ada Zara. Yang keenam ada The Executive. Yang ketujuh ada 3 Second. Sebentar, belum kita klik label. Yang kedelapan ada Erigo. Yang kesembilan ada Matahari Depth Store. Yang ke-10 ada Ramayana. Yang ke-11 ada Jogja. Satu kita oke. Bentar. Setelah itu kita bagi ke analisis. Kita ke multidimensional. Bentar kita cari. Nah, ini di scale multidimensional scaling yang paling bawah ya. Nah, yang kita pindahkan tuh dari bawah ini, kita shift sampai ke bawah, kita pindahkan, kita modelnya, kita pilih rasio, continue, dan di option kita pilih ke group plots. Nah, ini kita continue saja, terus kita oke. Nah, kita menunggu saja di sini hasilnya. Nah, di sini kita sudah terdapat eh, hasil-hasilnya dari Alskal. Nah, di sini ada metriknya, ada stresnya ada di 0,23455, RSQ-nya 9159. Nah, di sini ada juga di dimensionnya, kita ada juga. Nah, di sini kan kita bisa melihat beberapa brand yang mempunyai kesamaan kemiripan seperti Uniqlo, Zara, H&M, dan The Executive. Keempat brand ini sama karena eh, tipe-tipenya fast fashion ya kali ya. Dan ini Erigo 3 Second juga sama. Dagadu Joker ke lokal sama dari Matahari juga sama. Dan ini adalah scatter plot darinya. Oke, sekian dari saya di bagian multidimensional. Multidimensional. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke yang selanjutnya. Selanjutnya kita lanjutkan pada prinsipal ini. Yang pertama-tama kita mencari nilai average dari ini dulu guys ya. Sama dengan sebentar kita zoom dulu. So, average kita dari atas sampai bawah.
Nah, ini kita zoom sunat. Lalu kita lanjutkan saja ke sampai pojok. Nah, kemudian kita pindahkan satu persatu dari ini. Yang pertama apa? Kita cari kualitas. Oke. Kualitas. Oke, lanjut. Kita pindahkan ke sini. Kita paste spesial, values, transpo. Oke, ke bawah. Lanjut selanjutnya. Harganya juga kita geser. Langsung ke harga. It's, kita tidak. Nah, jika kita tidak pasang spesial akan terjadi seperti itu. Kita values, transfer, harus satu kolom saja, jangan banyak-banyak. Nanti langsung seperti tadi. Oke, nah jika benar akan seperti itu. Kita lanjut ke desain. Kenyamanan. Oke, kita ke kualitas lanjut, guys. Selanjutnya ini lokasinya kita lanjutkan. Kita paste spesial. Nah, kita yang terakhir ini. Jika sudah, kita bisa kita ke conditionalnya, ke color scale. Arti dari warna-warna ini, jika semakin hijau, itu berarti semakin bagus. Seperti brand reputation yang terbaik di sini kan unik loh. Dari segi lokasi, layanan, kenyamanan, desain, harga, dan kualitas bagus. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kan kita buat file baru dulu. Nah, kita ke data view, kita pastekan. Nah, untuk yang pertama itu adalah brand. Yang kedua, bisa kita lihat yang di tanggal, yaitu kualitas produk, harga, kualitas produk, kemudian harga,
Selanjutnya kita cek lagi, bentar bukan ini. Desain kenyamanan pelayanan. Desain, desain kenyamanan pelayanan, kenyamanan, kenyamanan pelayanan lokasi dan brand reputation yang terakhir. Oke, kita ke kenyamanan pelayanan. Di sini brand. Di lokasi ya, yang kita cek lagi agar tidak salah cat menurutnya pelayanan kenyamanan kenyamanan. Nah, jika sudah, langsung kita ke analyze. Kita cari yang bagian faktor. Bentar ya, kita cari dulu. Nah, di measure reduction cari yang faktor. Nah, kita masukkan semuanya sampai ini bawah. Kita koefisien dan signal level, continue. Ekstraknya scatter plot. Di sini kita 0,5. Oke, ada di rotation tidak usah. Nah, score. Kemudian kita oke. Nah, di sini adalah hasil-hasilnya. Dari pertama correlation metricnya, di sini kita bisa mengeceknya dari kemudian ada cumulative total variasi explain compound metric. Lanjut dari tadi kita bisa mengecek choral metric, communication, dan script plots. Jangan lupa mengecek script plot agar semuanya terdeteksi di sini ada komponen metriknya semuanya juga. Di sini ada komponen metriknya, ada kualitas produk, harga, desain, kenyamanan. Di sini ada script plot. Eh, kemudian lanjut. Selanjutnya kita lanjutkan untuk membuat graph-nya. Kita ke graph, ke legacy dialog, kita pilih scatter dot, scatter overflow ini. Nah, kita masukkan regresi faktor ke satu, regresi yang faktornya ke X, kompon satu ke dua, kompon dua ke X. Kemudian dan brand ke label. Nah, kemudian di option kita pilih di exclude dan jangan lupa display chart with cache label. Satu kita oke, terus kita biarkan. Nah, berikut sudah ada berikut adalah grabnya. Kemudian kita bisa kita bisa mengkopinya dan memindahkannya ke PPT.
Sebentar, kita harus copy spesial ternyata. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan em, plus untuk membedakan agar bisa terlihat jelas arah-arahnya seperti di sini. Nah, seperti itu. Setelah kita mengcopy dari SPSS, kita lanjutkan ke PPT. Nah, kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita yang ingin kita lakukan, seperti menarik garis-garisnya ini, atau kita bisa mempermudahnya menjadi kita kasih garis perempat pembagi. Nah, berikut UTS dari saya. Bila ada bila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.